Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sah OJK bilang jangan dibayar jika DC pinjol menagih dengan cara seperti ini. Nah, dengan cara seperti apa? Simak video ini sampai habis. Nah, teman-teman, penagihan melalui DC terkait dengan pinjaman online seringkali menjadi momok menakutkan bagi banyak nasabah Galbay. Nah, proses ini muncul ketika peminjam tidak mampu membayar pinjamannya tepat waktu dan memicu upaya penagihan agresif oleh pihak yang berwenang atas nama kreditur atau perusahaan pinjolnya. Jadi, tahapan penagihan ini umumnya dipicu oleh tunggakan pembayaran pinjaman atau alias ada yang Galbay. Karena setiap pinjaman memiliki tanggal jatuh tempo dan persyaratan pembayaran yang harus diikuti oleh peminjamnya atau untuk nasabah Galbaynya, dan juga mungkin keengganan atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar tepat waktu yang membuat pinjaman dianggap bermasalah, dan hal ini memicu langkah-langkah penagihan oleh pihak kreditur dengan secara langsung. Sebenarnya, penanganan kasus penagihan oleh debt collector memerlukan pendekatan yang hati-hati dan solusi yang dapat menjaga keadilan dan hak konsumen. Nah, oleh karena itu, peminjam perlu memahami konsekuensi dari ketidakmampuan membayar pinjaman secara tepat waktu dan mencari solusi yang adil dan sesuai dengan hukum untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka. Oke, jadi gini, langkah awal seorang DC pinjol adalah mencoba menghubungi peminjamnya yang menunggak melalui telepon, melalui WA, atau melalui email. Nah, dalam proses ini mereka itu berusaha untuk bernegosiasi untuk mengatur pembayaran yang tertunda dengan cara yang sopan atau profesional, juga sesuai dengan peraturan. Itu awalnya ya, seperti itu. Meskipun demikian, jika peminjam tidak merespon atau tidak mengambil langkah untuk menyelesaikan kewajibannya, langkah-langkah lebih lanjut akan diambil nih. Jika upaya kontak awal tidak membuahkan hasil, si DC pinjol itu dapat memutuskan untuk melakukan pertemuan langsung dengan peminjamnya. Nah, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas opsi pembayaran dan mencari solusi guna menyelesaikan tunggakan dengan cara yang saling menguntungkan. Namun, penting untuk diingat bahwa ada beberapa kondisi di mana seorang debitur memiliki hak untuk tidak membayar tagihan pinjaman online-nya jika proses penagihannya tidak dilakukan secara sah atau tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sampai situ kalian catat. Nah, contohnya apa sih? Contohnya dengan DC itu bertindak kasar saat menagih baik secara fisik maupun verbal. Entah itu dengan cara menghina, merendahkan, memancing emosi, dan juga keributan. Oleh karena itu, si peminjam atau nasabah Galbay perlu memahami hak-hak mereka dan mencari informasi hukum jika diperlukan untuk melindungi diri dari penagihan yang tidak adil atau melanggar hukum. Dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban peminjam atau nasabah Galbay ini, dapat menghadapi proses penagihan dengan lebih tenang dan mendapatkan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Tentang apa saja aturan DC untuk menagih, saya sering menjelaskan ya panjang lebar di video sebelumnya. Nah, kalian boleh searching di YouTube ini atau di channel lainnya atau di artikel berita lainnya. Jadi jelas intinya, OJK pernah menyatakan jika terdapat oknum DC bertindak tidak sesuai aturan, kalian sah untuk menghentikan pembayaran terlebih dahulu, ya. Dan menariknya juga, menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, seringkali pihaknya menerima aduan dari masyarakat yang tidak pernah melakukan pinjaman tetapi mendapatkan tagihan. Ada yang seperti itu. Fenomena ini menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Nah, YLKI menyarankan agar debitur tidak terlalu menghiraukan teror-teror yang datang dari peminjaman atau dari pinjolnya, semacam itu. Nah, jadi dalam situasi ini, debitur merasa dipaksa membayar tagihan dan tidak memiliki dana yang cukup. Dan di sini YLKI menyarankan untuk mengabaikannya. Dan juga YLKI juga menekankan bahwa konsumen yang merasa terganggu oleh praktek tersebut dapat mengadukan teror pinjol ke OJK atau melaporkan ke pihak polisian aja. Terkait dengan respon pemerintah, YLKI juga menyoroti perlunya tindakan lebih lanjut. Modus penagihan yang tiba-tiba dari pinjol seringkali merugikan masyarakat dan menjadi korbannya. Oleh karena itu, si YLKI juga berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak tinggal diam dan perlu bersikap proaktif dalam menanggapi permasalahan ini. Buat kalian, untuk melaporkan teror pinjol, YLKI menyarankan untuk memberikan informasi kontaknya ke OJK, yaitu melalui situs kontak 157.ojk.go.id, telepon ke 157, atau pesan WA ke nomor 081 157 157 157, dan juga melalui email konsumen @ojk.go.id atau waspada
pada investasi@ojk.co.id. Jadi dengan melibatkan OJK, diharapkan tindakan preventif dan penegakan hukum ini dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik pinjol yang merugikan. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman ya, info singkat kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.